Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Asnur Maulana dari Program Studi Taktis Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama itu ada PD linear ordn, yang kedua PD Bernoulli, kemudian ada PD ordn tingkat tinggi, kemudian PD Cauchy-Euler, kemudian PD Clairaut, dan yang terakhir ada PD Singleton. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni PD linear ordn 1. Nah, baik, PD linear ordn 1. Nah, adapun bentuk umum dari PD linear ordn 1 itu adalah dy per dx ditambah Px dikali y sama dengan Qx. Nah, apabila nol homogen itu Qx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, metode penyelesaian persamaan di atas ini bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan di atas dengan fungsi khusus Ux. Nah, yang mana P dan Q fungsi dalam X saja. Nah, pertama ada faktor integrasi dengan menggunakan turunan perkalian fungsi, dan pada penyelesaiannya dikaitkan dengan pemisahan variabel pada persamaan terakhir sehingga nantinya diperoleh suatu nilai C yang tidak terbatas dalam artian semua fungsi Ux memberikan hasil yang sama. Nah, di sini anggap C-nya itu sama dengan 1 sehingga akan diperoleh faktor integrasi di atas. Integral E pangkat integral Px dx. Kemudian sehingga diperolehlah solusi umumnya. Nah, y integral Px dx sama dengan Qx Px dx ditambah c. Nah, solusi di atas diperoleh dengan mengalihkan persamaan. Solusi di atas diperoleh dengan mengalihkan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi integral integral Px dx. Nah, jadi ruas kiri dan kanan persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dari y. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode Lagrange, kemudian metode Bernoulli. Nah, untuk metode yang pertama itu ada metode parameter atau Lagrange. Nah, perhatikan dy per dx ditambah Px dikali y sama dengan 0, atau dy per y ditambah Px dx sama dengan 0. Kita integralkan kedua seluruh ruasnya sehingga dy per y ditambah integral Px dx sama dengan integral 0, yang mana integral dari dy per y itu adalah ln y ditambah integral Px dx sama dengan ln c, integral dari 0, sehingga ln c nya ini kita pindah ruaskan sehingga ln y dikurang ln c sama dengan min integral Px dx. Nah, integral Px nya juga ini kita pindah ruaskan sehingga ln y dikurang ln c itu sama dengan ln y per c sama dengan min integral Px dx. Nah, selanjutnya nilai ln y ini kita pindahkan sehingga y per c sama dengan min integral Px dx. Nah, selanjutnya karena nilai c-nya di sini sebagai pembagi, kalau kita pindah ruaskan maka nilai c-nya akan menjadi pengalih sehingga y sama dengan c dikali min integral Px dx. Nah, ini adalah solusi umum untuk persamaan homogennya. Nah, selanjutnya kita asumsikan c sebagai fungsi dalam bentuk variabel x saja sehingga y sama dengan cx min integral Px dx. Nah, ini adalah persamaan 2. Kemudian jika y kita turunkan terhadap x, maka diperoleh dy per dx sama dengan c aksen x min integral Px dx min Vx cx min integral Px dx. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kita ingat di sini suatu persamaan diferensial ordn atau dikatakan linear jika PD tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah Pxy sama dengan Qx. Nah, maka dari itu dengan mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3,
persamaan 2 dan persamaan 3, maka akan diperoleh C aksen X E dikurang integral Px dx dikurang Px Cx E min integral Vx dx ditambah Vx Cx E integral min integral Px dx. Nah, ini keduanya dicoret sehingga C aksen X E min integral Px dx sama dengan Qx. Oleh karena itu diperoleh Cx nya sama dengan integral Qx sama dengan integral Qx E integral Vx dx ditambah K. Nah, dengan demikian diperoleh solusi persamaan diferensial sebagai berikut. E sama dengan E minus integral Vx dx dikali integral Qx E integral Vx dx ditambah K. Nah, kita misalkan A di sini sama dengan integral Vx dx, maka Y ini dapat dituliskan menjadi Y sama dengan E min A dikali integral Qx A E pangkat A dx ditambah K. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, tentukan solusi umum persamaan diferensial linear dari X Y aksen ditambah 2Y 2E pangkat X kuadrat. X Y aksen ditambah 2Y sama dengan 2E pangkat X kuadrat, yang mana di sini dy per dx ditambah 2 per x y sama dengan 2 per x e x kuadrat. Nah, ini sama dengan bentuk linear yang pertama. Nah, untuk px nya itu sama dengan 2 per a, atau a nya sama dengan 2 per a dx, atau sama dengan 2 dan x sama dengan ln x kuadrat, dan x dikali 2 ln x pangkat 2. Selanjutnya untuk x nya itu adalah ini 2 per x e x kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai a dan qx nya ke persamaan atau solusi umum tadi yang ini. Nah, sehingga y sama dengan e pangkat min dan x kuadrat. Nah, nilai a nya adalah ini min dan x kuadrat. Nah, integral qx nya sama dengan 2 per x e pangkat x kuadrat e ln x kuadrat nilai dari a dx ditambah k. Nah, sama dengan y sama dengan x min kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari eksponensialnya, sehingga integral dari 2 per x e x kuadrat dx ditambah x, yang mana di sini 2 per x dibagi x kuadrat, sehingga sisa 2x e x kuadrat dx ditambah k, sehingga diperolehlah integral dari 2x e x kuadrat dx ditambah k itu adalah y sama dengan x pangkat min 2 dikali e x kuadrat ditambah k. Kemudian metode yang kedua itu metode faktor integrasi, atau yang kita kenal sebagai metode Bernoulli. Nah, diketahui bentuk umum PD linear dy per dx ditambah px dikali y sama dengan 0 atau qx. Nah, adapun penyelesaian dari PD ini adalah kita ambil y sama dengan u per x, yang mana u dan v adalah fungsi dari x, maka dy per dx u dikali dv ditambah v dikali du. Nah, dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du dx menjadi u dv per dx ditambah v du per dx ditambah vx u dikali v sama dengan qx. Ini adalah nilai dari dy per dx, kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, sehingga jika kita kelompokkan u dikali du per dx ditambah v dikali px ditambah v du per dx sama dengan qx. Nah, baik.
PD linier OD1. Nah, adapun bentuk umum dari PD linier OD1 itu adalah dy per dx ditambah qx dikali y sama dengan qx. Nah, apabila nol homogen itu qx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, metode penyelesaian persamaan di atas ini bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan di atas dengan fungsi khusus ux. Nah, yang mana p dan q fungsi dalam x saja. Nah, pertama ada faktor integrasi dengan menggunakan turunan perkalian fungsi, dan pada penyelesaiannya dikaitkan dengan pemisahan variabel pada persamaan terakhir sehingga nantinya diperoleh suatu nilai c yang tidak terbatas dalam artian semua fungsi ux memberikan hasil yang sama. Nah, di sini anggap c-nya itu sama dengan 1 sehingga akan diperoleh faktor integrasi di atas integral e pangkat integral px dx. Kemudian sehingga diperolehlah solusi umumnya. Nah, y integral px dx sama dengan qx px dx ditambah c. Nah, solusi di atas diperoleh dengan mengalihkan persamaan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi integral integral px dx. Nah, jadi ruas kiri dan kanan persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dari y. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode Lagrange, kemudian metode Bernoulli. Nah, untuk metode yang pertama itu ada metode parameter atau Lagrange. Nah, perhatikan dy per dx ditambah px dikali y sama dengan 0 atau dy per y ditambah px dx sama dengan 0. Kita integralkan kedua seluruh ruasnya sehingga dy per y ditambah integral px dx sama dengan integral 0, yang mana integral dari dy per y itu adalah ln y ditambah integral px dx sama dengan ln c integral dari 0, sehingga ln c nya ini kita pindah ruaskan sehingga ln y dikurang ln c sama dengan min integral px dx. Nah, integral px nya juga ini kita pindah ruaskan sehingga ln y dikurang ln c itu sama dengan ln y per c sama dengan min integral px dx. Nah, selanjutnya nilai ln y ini kita pindahkan sehingga y per c sama dengan min integral px dx. Nah, selanjutnya karena nilai c-nya di sini sebagai pembagi, kalau kita pindah ruaskan maka nilai c-nya akan menjadi pengalih sehingga y sama dengan c dikali e min integral px dx. Nah, ini adalah solusi umum untuk persamaan homogennya. Nah, selanjutnya kita asumsikan c sebagai fungsi dalam bentuk variabel x saja sehingga y sama dengan cx min integral px dx. Nah, ini adalah persamaan 2. Kemudian jika y kita turunkan terhadap x maka diperoleh dy per dx sama dengan c aksen x min integral px dx min vx cx min integral px dx. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kita ingat di sini suatu persamaan diferensial orde atau dikatakan linear jika PD tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, maka dari itu dengan mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3, persamaan 2 dan persamaan 3, maka akan diperoleh c aksen x dikurang integral px dx dikurang px cx min integral px dx ditambah px cx integral min integral px dx. Nah, ini keduanya dicoret sehingga c aksen x min integral px dx sama dengan qx. Oleh karena itu diperoleh cx nya sama dengan integral qx sama dengan
integral Qx integral Vx dx ditambah K. Nah, dengan demikian diperoleh solusi persamaan diferensial sebagai berikut. Y sama dengan E minus integral Vx dx dikali integral Qx integral Vx dx ditambah K. Nah, kita misalkan A di sini sama dengan integral Vx dx, maka Y ini dapat dituliskan menjadi Y sama dengan E min A dikali integral Qx E pangkat A dx ditambah K. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, tentukan solusi umum persamaan diferensial linear dari x y aksen ditambah 2y 2e pangkat x kuadrat. X y aksen ditambah 2y sama dengan 2e pangkat x kuadrat. Yang mana di sini dy per dx ditambah 2 per x y sama dengan 2 per x x kuadrat. Nah, ini sama dengan bentuk linear yang pertama. Nah, untuk px nya itu sama dengan 2 per a, atau a nya sama dengan 2 per a dx, atau sama dengan 2 ln x sama dengan ln x kuadrat, ln x dikali 2 ln x pangkat 2. Selanjutnya untuk x nya itu adalah ini 2 per x x kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai a dan qx nya ke persamaan atau solusi umum tadi yang ini. Sehingga y sama dengan e pangkat min ln x kuadrat. Nah, nilai a nya adalah ini min ln x kuadrat. Nah, integral qx nya sama dengan 2 per x pangkat x kuadrat ln x kuadrat nilai dari a dx ditambah k. Nah, sama dengan y sama dengan x min kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari eksponensialnya, sehingga integral dari 2 per x x kuadrat dx ditambah x, yang mana di sini 2 per x dibagi x kuadrat, sehingga sisa 2x x kuadrat dx ditambah k, sehingga diperolehlah integral dari 2x x kuadrat dx ditambah k itu adalah y sama dengan x pangkat min 2 dikali x kuadrat ditambah k. Kemudian metode yang kedua itu metode faktor integrasi, atau yang kita kenal sebagai metode Bernoulli. Nah, diketahui bentuk umum PD linear dy per dx ditambah vx dikali y sama dengan 0 atau vx. Nah, adapun penyelesaian dari PD ini adalah kita ambil y sama dengan u per x, yang mana u dan v adalah fungsi dari x, maka dy per dx u dikali dv ditambah v dikali du. Nah, dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du dx, menjadi u dv per dx ditambah v du per dx ditambah vx u dikali v sama dengan qx. Ini adalah nilai dari dy per dx, kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, sehingga jika kita kelompokkan u dikali du per dx ditambah v dikali px ditambah v du per dx sama dengan qx. Nah, selanjutnya metode yang kedua itu ada metode faktor integrasi atau Lagrange. Nah, bentuk umum itu dy per dx ditambah vx dikali y sama dengan 0. Nah, kita misalkan atau ambil di sini y-nya sama dengan u dikali v, kemudian dy per dx nya sama dengan aksen v ditambah v aksen u. Nah, maka persamaan menjadi jika dy per dx dan y-nya ini kita substitusikan, sehingga u aksen v ditambah v aksen u ditambah vx dikali u dikali v sama dengan qx. Kemudian di sini kita kelompokkan yang hampir sama, yakni u aksen v ditambah vx dikali u dikali v ditambah v aksen u sama dengan vx, sehingga
nilai V nya ini dikeluarkan, sehingga V dikali U aksen ditambah Vx dikali U hasilnya sama dengan yang ini, kemudian V aksen U sama dengan Vx. Nah, untuk syarat U aksen ditambah Vx dikali U nya itu adalah sama dengan 0, ini dianggap homogen, maka V dikali 0. Nah, V dikali 0 ditambah U ditambah V aksen U sama dengan Qx, yang mana V aksen U dikali V aksen dikali U sama dengan Vx, maka U aksen ditambah Vx dikali U sama dengan 0, sehingga untuk du per dx sama dengan min Vx dikali dx. Nah, kemudian kedua ruas kita integral, kemudian integral du per dx sama dengan min integral Vx dx, sehingga integral dari du per dx itu maka integral dari min Vx adalah ln e min integral Vx dx, sehingga U nya itu sama dengan E min integral Vx dx. Nah, kita lihat di sini U aksen dikali di sini V aksen dikali U sama dengan Vx, maka E nya sama dengan integral Vx dx dikali dv per dx sama dengan Qx, sehingga dv sama dengan Qx dikali E integral Vx dx dx, sehingga jika kedua ruas integralkan diperolehlah V sama dengan integral E integral Vx dx dikali Qx dx ditambah D, maka solusi umum PD adalah Y sama dengan U dikali V dikali V, Y sama dengan E min integral Vx dx dikali integral E Vx dx Qx dx ditambah D. Kita misalkan x nya di sini sama dengan E Vx dx, maka E dapat dituliskan menjadi Y sama dengan sekunder x dikali x akar xx dikali Vx dx ditambah D per x. Untuk soalnya kita cari solusi umum dari persamaan diferensial dy per dx dikurangi y per x sama dengan x. Nah, untuk penulisannya itu untuk x nya itu sama dengan min 1 min seper x, kemudian x nya itu kita dapat e integral Vx dx atau e min integral seper x dx, sehingga e sama dengan ln x pangkat min 1 sama dengan x pangkat min 1 sama dengan seper x. Nah, untuk Qx nya itu sendiri adalah x. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang ini tadi kita substitusikan, sehingga diperolehlah Y sama dengan 1 per seper x dikali seper x dikali x dx ditambah D per seper x, sehingga diperolehlah hasilnya 1 per seper x itu adalah x, kemudian x nya dikali W. Nah, ini dicoret sehingga integral dx ditambah dx atau hasil dari D dibagi seper x, sehingga hasil dari integral dx itu adalah x kuadrat adalah x, kemudian dikali masuk x kuadrat ditambah dx. Ini adalah solusi umumnya. Nah, selanjutnya ada PD Bernoulli. Bentuk umumnya itu dy per dx sama dikali y Qx ditambah yn Qx. Nah, adapun metode penyelesaiannya itu pertama ada mengubah kiat PD linear. Yang pertama itu tinjau apakah PD yang diberikan sudah berbentuk PD Bernoulli. Jika belum, maka ubah terlebih dahulu ke bentuk PD Bernoulli. Kedua, ubah bentuk persamaannya terlebih dahulu ke dalam persamaan diferensial orde 1, yaitu kita bagikan kedua ruas dengan yn. Nah, setelah kita bagi ke radiasi n, kemudian substitusikan y pangkat 1 dikurang n sama dengan z. Nah, dan y dikurang n dy per dx sama dengan 1 per 1 dikurang s dz per dx ke dalam persamaan. Nah, setelah itu kita tinjau apakah bentuknya sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Jika sudah, maka bisa diselesaikan atau dilanjutkan sesuai dengan langkah penyelesaian PD linear orde 1. Nah, untuk lebih jelasnya
kita ke contohnya. Pertama, tentukan solusi umum dari dy per dx ditambah 1 per x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Nah, untuk penyelesaiannya itu, nah, y pangkat min 4 dy per dx ditambah 1 per x y pangkat 3 sama dengan x pangkat 5, yang mana kita ambil setnya di sini sama dengan y pangkat min 3. Nah, dan y pangkat min 4 dy per dx sama dengan 1 per dz 1 per 3 dz per dx sesuai tadi rumusnya, sehingga dz per dx dikurang 3 per xz sama dengan min 3x pangkat 5, sehingga px nya itu sama dengan min 3 per x dan px nya sama dengan min 3x per 5. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai-nilai px dan qx nya ini ke persamaan nantinya. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu cari integral nilai px dx nya. Nah, integral dari px nya ini adalah nilai dari px adalah min 3 per x. Nah, selanjutnya sehingga hasil dari integral min 3x dx sama dengan min 3 dan x atau sama dengan dan x pangkat min 3. Selanjutnya nilai v sama dengan e integral vx dx sama dengan e pangkat min ln x pangkat min 3 sama dengan s pangkat 3. Nah, sehingga kalau kita substitusikan diperoleh hasil sama dengan integral min 3x5 dikali x dikurang 3 dx ditambah c dikali x pangkat 3. Nah, dari sini kita substitusikan nilai-nilainya dari yang ini, kemudian vx dan qx, sehingga hasil dari integral min 3x pangkat 5 dikali x pangkat min 3 dx ditambah c itu adalah min x pangkat 3 ditambah c dikali x pangkat 3, sehingga kalau min x pangkat 3 dikali masuk sama dengan min x pangkat 6 ditambah cx pangkat 3. Selanjutnya, nah, kita substitusikan nilai setnya ini ke y, ganti y, kemudian y berpangkat min 3 sama dengan min x pangkat 6 ditambah cx, atau y sama dengan y pangkat 3 sama dengan 1 per min x pangkat 6 ditambah cx pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua itu kita mensubstitusikan y v dikali e pangkat min vx dx integral min vx dx, maka pd bentuk 1 akan menjadi pd terpisah, sehingga untuk metode penyelesaiannya sama seperti pd terpisah. Kita beralih ke contoh soal. Tentukan solusi umum dari dy per dx ditambah 1 per x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Nah, untuk y nya itu sesuai dengan rumus tadi dikali p dikali dikali min vx dx, yang mana vx nya ini adalah 1 per x, sehingga v dikali y pangkat min integral 1 per x dx sama dengan dx, yang mana dy nya sama dengan x dv dikurang v dx x kuadrat, didapat dy nya sedang. Kemudian dy per dx ditambah 1 per x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5 kita ubah ke dalam bentuk ini, dy ditambah 1 per x y dx sama dengan y berpangkat x pangkat 5 dx. Kemudian ini kita substitusikan sehingga diperoleh x dv dikurang v dx x kuadrat ditambah 1 per x dikali v per x dx sama dengan v per x pangkat 4 x pangkat 5 dx. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per x kuadrat, sehingga x dv dikurang v dx ditambah v dx sama dengan v pangkat 4 x pangkat 3 dv dx, sehingga diperolehlah v pangkat min 4 dv sama dengan x kuadrat dx. Di sini kedua ruas kita integralkan sehingga integral v min pangkat 4 dv sama dengan integral x kuadrat dx, sehingga diperoleh hasil integral dari v pangkat min 4 dv itu adalah min 1 per 3 v pangkat min 3 sama dengan hasil integral dari x kuadrat itu adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, kemudian nilai sepertiganya kita coret-coret sehingga v pangkat min 3 sama dengan min x pangkat min 3 ditambah c. Nah, kemudian nilai v pangkat 3 nya kita ubah sehingga min x pangkat 6 ditambah cx pangkat 3, diperoleh solusi umumnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke poin persamaan diferensial PD tingkat N atau tingkat tinggi dan PD Cauchy-Fowler, PD Cauchy-Rao. Nah, untuk yang pertama PD linear orden atau tingkat tinggi. Adapun bentuk umumnya itu P0 dikali D pangkat NY per DX pangkat N ditambah P1 DN dikurang 1 per Y DXN dikurang 1 dan seterusnya sampai ke D per DX ditambah PN dikali Y sama dengan QX. Nah, dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2 dan seterusnya sampai ke N adalah fungsi atau konstanta, yang mana D adalah operator turunan yang didefinisikan D sama dengan DX D per DX atau D kuadrat per DX kuadrat turunan kedua. Nah, karena D per DX sama dengan DY, D pokok Y, D kuadrat Y, dan seterusnya sampai ke N, maka persamaan umum diubah dalam bentuk operator F DY sama dengan 0. Nah, adapun bentuk PD tingkat N, yang pertama jika QX itu sama dengan 0, maka ini disebut homogen. Nah, sedangkan jika QX-nya tidak sama dengan 0, maka disebut non-homogen. Adapun aturannya itu adalah jika Y QX adalah jawab PD linear homogen, maka C QX juga jawab umum pada PD linear karena Y tidak sama dengan C. Nah, jika Y1 sama dengan Y1X, Y2 sama dengan QDX, dan seterusnya sampai YN sama dengan QNX adalah jawab-jawab yang berlainan, maka Y sama dengan C1 Q1X ditambah C2 Q2X dan seterusnya sampai C Q2 QNX adalah jawab dari PD linear homogen. Nah, contoh D kuadrat Y dibagi DX kuadrat ditambah 2 DY per DX dikurangi Y sama dengan 0. Kita ubah ke operator turunannya. Nah, sehingga D kuadrat ditambah 2D dikurangi 14Y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya adalah Y aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 15Y. Nah, persamaan ini adalah persamaan linear homogen tingkat 2 dengan koefisien konstan. Nah, adapun misal Y sama dengan Y1X ditambah Y2X adalah selesihan persamaan P0 DNY DXN ditambah P1 DN pangkatnya 1Y DXN 1 dan seterusnya sampai DY per DX ditambah VNY sama dengan QX, maka Y sama dengan C1 Y1X ditambah C2 Y2X juga selesihan persamaan. Misal Y sama dengan Y1X ditambah Y2X ditambah dan seterusnya YN dikurang 1X ditambah YN X adalah selesihan persamaan P0 selesihan persamaan di atas, maka YC1 per X ditambah C2 per X dan seterusnya adalah selesihan PD tingkat N. Nah, adapun solusi umumnya, untuk menentukan solusi umum PD kita mengambil bentuk solusi pada salah satu faktor, yakni D dikurang Mn dikali Y sama dengan 0, DY per DX Mn, Y sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita integralkan sehingga DY per Y dikurang integral Mn dx sama dengan 0. Hasil integralnya adalah Y, dan hasil integral ini adalah Mn x sama dengan C, sehingga diperolehlah Y per E Mn dikali x sama dengan C. Nah, sesuai dalil 2, solusi umum PD adalah Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dan seterusnya sampai Yn, yang mana Y sama dengan C1E M1 dikali X ditambah C2 dikali E M2X ditambah dan seterusnya CNE MNX. Pertama itu ada solusi homogen. Nah, bentuk umumnya P0 DNY ditambah V1 DN-1 Y ditambah V2 DN dikurang 2 dan seterusnya sampai PN sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika FD dapat difaktorkan, maka FD dapat dinyatakan dalam bentuk D dikurang M1 D dikurang M2 D dikurang M3 sampai D dikurang Mn. Faktorkan. Sebaliknya, jika FD tidak dapat difaktorkan, maka tetap ditulis sebagai FD sama dengan 0. Bentuk D dikurang M1 sampai D dikurang M sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik. Nah, selanjutnya apabila bentuk D dikurang M1 D dikurang M2 sampai D dikurang Mn sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik dengan M1 M2 adalah disebut akar-akar persamaan karakteristik. Nah, bentuk akar-akar persamaan karakteristik itu pertama, akar persamaan karakteristik adalah beda. Kemudian yang kedua, akar persamaan karakteristik
adalah ada pada akar-akar yang sama. Kemudian yang ketiga, akar persamaan karakteristik adalah bilangan kompleks, sehingga solusinya ini Y sama dengan C1E M1 dikali X tambah C2 dikali E M2 dikali X. Nah, kita beralih ke contoh soal yang pertama. Tentukan solusi umum PD D kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Ini adalah soal persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Yang pertama, kita ubah ke dalam operator turunan, sehingga d kuadrat dikurang 5d ditambah 6 kali y sama dengan 0. Sehingga kita dapat persamaan karakteristiknya adalah m kuadrat dikurang 5m ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, yang mana faktor dari m kuadrat dikurang 5m ditambah 6 adalah m dikurang 2 dikali m dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan karakteristik adalah m1 sama dengan 2, m2 sama dengan 3. Sehingga solusi, nah, karena akar-akarnya beda, sehingga solusi pada persamaannya adalah y sama dengan c1 dikali e pangkat 2x ditambah c2 dikali e pangkat 3x. Kemudian akar-akar persamaan ada pada akar-akar yang sama. Nah, tentukan solusi umum dari persamaan d kuadrat y per dx kuadrat per min 4 dy per dx ditambah 4y sama dengan 0. Yang pertama itu kita ubah dalam bentuk operator turunan, sehingga d kuadrat dikurang 4d ditambah 4 dikali y sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita dapat bentuk operator turunan, kita ubah ke dalam persamaan karakteristik. Setelah kita dapat persamaan karakteristiknya, kemudian kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, akan kita dapat akar-akar persamaan karakteristiknya. Karena akar-akar persamaan karakteristiknya di sini kembar atau sama, maka solusi umumnya adalah y sama dengan c1 ditambah c2x e2x. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, d kuadrat y dx kuadrat ditambah dy per dx ditambah y sama dengan 0. Yang pertama, kita ubah ke dalam bentuk operator turunan, sehingga diperoleh d kuadrat ditambah d ditambah 1 dikali y sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah ke dalam akar persamaan karakteristiknya. Nah, di sini kita anggap atau alfa pangkat 2 ditambah alfa ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan menggunakan rumus ABC. Nah, setelah kita faktorkan, akan kita dapat faktornya b sama dengan akar pangkat 3 sama dengan 2. Sehingga perolehlah akar-akar persamaan karakteristiknya adalah a nya sama dengan min 1/2, b nya sama dengan akar 3 per 2. Sehingga solusi umumnya adalah e pangkat min 1/2x a cos akar 3/2x ditambah b sin akar 3/2x. Nah, selanjutnya ada solusi non homogen. Nah, bentuk umum PD linear orde n adalah an yn ditambah an1 dan seterusnya a2 y aksen sampai rx dengan koefisien any. Dengan koefisien an dikurang 1 dan seterusnya sampai 0 adalah konstanta dan an tidak sama dengan 0. Jika rx sama dengan 0 adalah PD homogen. Apabila rx nya tidak sama dengan 0, maka PD non homogen. Nah, adapun bentuk umum PD linear orde n koefisien konstan dan omping adalah ay double aksen ditambah b aksen ditambah cy sama dengan rx. Nah, solusi umum persamaan diferensial di atas adalah ay aksen b aksen ditambah cy sama dengan rx. Nah, adapun solusi umum persamaan diferensial di atas adalah y sama dengan yh plus yp. Mana yh solusi bagian homogen, yp solusi khusus terkait rx. Nah, selanjutnya solusi khusus yp ini dapat diselesaikan dengan metode koefisien Tatarsu. Nah,
YP ini tergantung dari Rx-nya. Misalnya Rx-nya itu bentuknya eksponensial, maka YP-nya akan eksponensial juga, maka dikali E pangkat lambda X. Sedangkan jika bentuk Rx-nya itu adalah polinomial, maka YP-nya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan jika trigonometri seperti sin BX cos BX, maka YP-nya adalah A cos BX ditambah B sin BX. Nah, adapun langkah-langkahnya metode komputer yang pertama menentukan solusi PD homogen Y double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk PD homogen. Selanjutnya untuk solusi PD tak homogen adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan fx. Lihat bentuk fx dan lihat kesamaan bentuk dengan solusi homogen. Tentukan solusi umum YP, substitusi Y aksen, Y double aksen pada PD tak homogen. Kemudian tentukan solusi khusus YP-nya. Langkah yang ketiga itu menentukan solusi umum PD tak homogen. Solusi umumnya itu Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, adapun aturan-aturan dalam metode pemisahan tak tentu itu ada aturan dasar. Jika Qx adalah salah satu fungsi, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Selanjutnya ada aturan modifikasi. Jika Qx sama dengan solusi PD homogen, kalikan YP yang bersesuaian dengan X atau X kuadrat jika Qx sama dengan solusi akar ganda PD homogen. Selanjutnya ketiga itu ada aturan perjumlahan. Jika Qx adalah jumlah fungsi-fungsi YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Nah, contoh soal yang pertama itu selesaikan PD tak homogen Y double aksen dikurangi Y aksen ditambah 4Y sama X. Pertama kita cari Y hanya, kita ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Kita faktorkan sehingga diperolehlah akar-akar persamaan karakteristiknya adalah dari faktor tadi lambda kuadrat dikurangi 5 lambda 1 ditambah 1, faktornya itu adalah lambda dikurang 4 dikali lambda dikurang 1 sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 2, sehingga Y hanya adalah C1E 4T ditambah C2E T. Kemudian di sini kita cari YP-nya. Karena di sini Rx-nya adalah eksponensial, maka YP-nya adalah eksponensial juga, sehingga YP sama dengan A dikali E pangkat 3T. Nah, ini. Sehingga turunan pertama dari ini adalah 3A dikali E pangkat 3T. Selanjutnya turunan keduanya 9A dikali E berpangkat 3T. Kemudian dari sini kita substitusikan ke persamaan Y double aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan E 3T, sehingga diperolehlah 9A E pangkat 3T dikurang 5Y 5 dikali 3A dikali E pangkat 3T ditambah 4 dikali A dikali E pangkat 3T sama dengan E 3T. Nah, selanjutnya di sini kita kelompokkan atau kita keluarkan nilai E berpangkat 3T nya, sehingga 9A dikurang 15A ditambah 4A dikali E berpangkat 3 sama E berpangkat 3T. Nah, di sini E berpangkat 3 sama dengan 1, sehingga diperolehlah 9A dikurang 15A ditambah 4A sama dengan min 2A sama dengan 1A sama dengan min 1/2. Maka YP nya adalah min 1/2 E berpangkat 3T. Jadi solusi umumnya adalah YH sama dengan YH plus YP. Nah, C1E pangkat 4T ditambah C2E pangkat T dikurang 1/2E berpangkat 3T. Nah, selanjutnya metode inverse operator. Nah, inverse adalah kebalikan secara fungsi atau secara operator FDY sama dengan Qx. Nah, untuk mencari penyelesaian khusus atau integral khusus itu YP sama dengan 1/FD Qx, di mana 1/FD merupakan inverse operator. Nah, YP sama dengan 1/D dikurang M1
dikali D dikurang M2 dikali Qx. Selanjutnya di sini kita faktor integral D dikurang M2 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lakukan faktor integral D dikurang M1. Nah, setelah itu ini dapat dilakukan secara bergantian, maka YP yang memenuhi Y sama dengan seperti D dikurang M1, D dikurang M2, D dikurang M3 dan seterusnya sampai D dikurang Mn Qx. Nah, dan seterusnya akhirnya diperolehlah fungsi partikular YP jika M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3 dan seterusnya tidak sama dengan Mn, maka ini merupakan bilangan real, maka YP sama dengan MS M1 dikali X integral M2 dikurang M1 X dan seterusnya sampai Qx pang Mn X dxn jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 dan seterusnya sampai Mn, maka ini adalah bilangan real, maka YP MS1 integral dan seterusnya sampai dxn. Contoh, tentukan selesaian persamaan diferensial dari D kuadrat Y per dx kuadrat dikurangi 3 dy per dx ditambah 2 sebanyak 1 eksponen 4x. Nah, di sini kita dapat persamaan diferensial log D2 dan D2. Kemudian kita ubah dalam bentuk tata turunan sehingga D kuadrat dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan D kuadrat dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan ini sehingga D kuadrat difaktorkan jadi dikurang 1 dikali D dikurang 2 sama dengan 0, sehingga akar persamaannya untuk D nya sama dengan 1, kemudian D 12 sama 2 1 dan itu sama dengan 2, sehingga diperolehlah solusi homogennya karena persamaan yang berbeda Y1 dx ditambah Y2 2x. Selanjutnya untuk solusi fungsi partikular ini menggunakan metode inverse operator sesuai dengan rumus yang diberikan yang dipaparkan sebelumnya. Nah, YP sama dengan 1 FD dikurang dikali Qx. Kita akan pakai rumus yang ini sehingga YP sama dengan X integral E 2 dikali sama X integral sama E X dikurang M2 dx dikali 2 sehingga YP sama dengan X dikali E dikali sama dengan 1 X integral sebelum E pangkat 2X pangkat X ditambah C2E 2X ditambah 5 per 3E pangkat 4X. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial Euler-Cauchy. Nah, definisi bentuk persamaan diferensial order tinggi yang linear di mana variabel yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku. Ini adalah persamaan Cauchy-Euler. Nah, setiap suku ruas kiri persamaan itu adalah hasil perkiraan antara konstanta XK, YK atau X pangkat K turunannya Y aksen dan Y double aksen dan seterusnya. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada homogen dan homogen. Dikatakan homogen jika fx ini sama dengan 0. Nah, dikatakan non-homogen jika f-nya tidak sama dengan 0. Nah, dari kedua bentuk itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu koefisien konstan dan koefisien variabel. Nah, adapun bentuk umum dari PD Cauchy-Euler ini adalah A0 xn dikali D pangkat n y dxn
dan seterusnya. AN dikurang 1 X dy per dx ditambah AN y sama dengan fx, di mana A0 A1 dan seterusnya. AN dikurang 1 AN adalah konstanta. Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita reduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien Fusta. Atau terlebih dahulu transformasikan X sama dengan PT sehingga persamaan tersebut akan berubah menjadi PD linear dengan koefisien konstan. Nah, selanjutnya kita cari penyelesaian umum persamaan tersebut, baik menggunakan metode inverse operator maupun koefisien konstan. Metode inverse konstan atau metode tak tentu. Namun perhatikan reduksi persamaan fungsi Euler dengan misalkan X sama dengan E berpangkat ET, maka T sama dengan ln X. Selanjutnya akan didapat turunan pertama Y terhadap X adalah X dy per dx. Hasil reduksinya itu adalah dy per du, kemudian dy. Kemudian turunan keduanya itu adalah x kuadrat y kuadrat y dx kuadrat dan seterusnya hingga turunan ke n. Nah, langkah-langkahnya di sini pertama kita reduksi turunan tersebut sesuai dengan tabel sebelumnya, kemudian menggunakan aturan homogen, kemudian mengubah u atau t sama dengan ln x. Nah, contoh yang pertama, tentukan solusi umum dari x kuadrat y aksen dikurang 3xy kuadrat ditambah 3y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu x kuadrat y aksen dikurang 3x y aksen ditambah 3y sama dengan 0. Nah, kita ubah ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya sama dengan x kuadrat y kuadrat y per dx kuadrat yang sama dengan x kuadrat y aksen, kemudian 3x dy per dx ditambah 3y sama dengan 0. Di sini kita transformasikan ke x sama dengan e berpangkat u, atau kita reduksi x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat, sehingga hasil reduksi itu adalah d kuadrat y per du kuadrat dikurang dy per du. Kemudian di sini kita reduksi x dy per dx nya, sehingga hasil reduksinya itu adalah 3 dy per du ditambah 3y sama dengan 0. Kemudian dari sini kita substitusikan hasil reduksinya, sehingga d kuadrat y per du kuadrat dikurang 4 dy per du ditambah 3y sama dengan 0. Maka diperolehlah PD linear D2 homogen dengan koefisien konstan. Nah, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk akar persamaan karakteristik, sehingga d kuadrat dikurang 4d ditambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya kemudian difaktorkan sehingga diperolehlah m dikurang 1 m dikurang 2. Nah, selanjutnya didapatkan akar-akar persamaan karakteristiknya, yakni m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan 3, sehingga diperolehlah solusi umum dengan akar real berbeda, itu ya sama dengan C1e pangkat u ditambah C2e berpangkat 3u. Nah, selanjutnya kita kembalikan variabel u ini ke variabel semula, yaitu variabel x, dengan cara mensubstitusikan t sama dengan t ln x. Maka solusi umum PD pada hal ini adalah y sama dengan C1e dan x ditambah C2e 3 dan x, sehingga diperolehlah solusi umumnya y sama dengan C1x ditambah C2x berpangkat 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke PD Clairaut. Nah, bentuk umumnya itu adalah y sama dengan x dy per dx ditambah f dy per dx, yang mana f adalah fungsi sembarang. Kemudian y sama dengan sp ditambah fe, di mana p sama dengan dy per dx. Nah, kita beralih ke contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian PD y sama dengan vx ditambah p dikurang p kuadrat. Nah, pertama kita turunkan bentuk umum dari persoalan ini
terhadap X, sehingga dy per dx sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah 1 dikurang 2P dikali dp per dx. Karena P nya sama dengan dy per dx, maka kita ubah nilai dy per dx ke P, sehingga P sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah 1 dikurang 2P dp per dx. Nah, selanjutnya nilai P nya ini kita coret-coret, sehingga X dp per dx ditambah 1 dikurang 2P dikali dp per dx itu sama dengan 0. Selanjutnya kita keluarkan nilai dp per dx nya, sehingga diperolehlah X ditambah 1 dikurang 2P dikali dp per dx sama dengan 0. Hasilnya akan sama dengan yang ini. Nah, selanjutnya dp per dx ini sama dengan 0, kemudian dp nya sama dengan 0 dx. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X aksen P atau nilai turunan dari X ini ke penyelesaian PD Colorado Y, yakni kita integralkan kedua ruas. Nah, integral dp dikali integral 0 dx sama dengan P nya itu sama dengan C. Maka solusi umum yang didapat adalah Y sama dengan CX ditambah C dikurang C kuadrat, atau X ditambah 1 dikurang 2P sama dengan 0. Nah, di sini X ditambah 1 kita pindah-ruaskan, sehingga min 2P sama dengan min X dikurang 1, sehingga diperolehlah kalau kedua ruas dibagi minus, sehingga 2P sama dengan X ditambah 1, yang mana didapatlah nilai P nya adalah 1/2X ditambah 1/2. Karena P sama dengan dy per dx, maka dy per dx sama dengan 1/2X ditambah 1/2X ditambah 1/2, maka y nya adalah 1/4X kuadrat ditambah 1/2X kuadrat. Baik, selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensial simultan. Nah, untuk persamaan diferensial simultan ini adalah ada dua atau lebih persamaan diferensial yang diberikan sekaligus, kemudian kita akan mencari solusinya. Nah, perbedaan persamaan diferensial ini dengan persamaan diferensial lainnya yaitu pada persamaan diferensial lain hanya memiliki satu persamaan saja, sedangkan dalam persamaan diferensial simultan terdapat dua atau lebih persamaan. Nah, bentuk-bentuknya itu untuk PD simultan atau sistem PD sederhana itu untuk sistem tingkat 2 itu punya dua konstanta substitusi, dx dt sama 1x ditambah b1y, kemudian dy per dt a2x ditambah b2y. Untuk sistem persamaan diferensial umum bentuknya itu a1t dx per dt a2t dy per dt ditambah a3t x ditambah 4t y sama dengan ft, yang mana a1 ai t, bt ft gt adalah fungsi dalam bentuk t. Nah, adapun metode-metode atau cara dalam persamaan diferensial simultan ini, yang pertama metode eliminasi dan substitusi, dan secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya menyelesaikan persamaan diferensial tertinggal. Jawaban dari persamaan diferensial yang didapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan jawaban variabel yang terminasi. Maksudnya di sini transformasi ke PDB orde tingkat tinggi. Nah, selanjutnya untuk metode eliminasi itu untuk mencari nilai konstanta C dan menyelesaikan solusi sistem persamaan linear. Nah, ada metode selanjutnya metode matriks dan determinan. Nah, yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan ordo persamaan diferensial yang diperoleh. Nah, solusi yang ketiga yakni ada nilai eigen dan vektor eigen. Di sini kita bentuk persamaan karakteristiknya melalui matriks. Dari situ kita akan dapatkan akar-akar persamaan karakteristiknya yang dinamakan nilai eigen. Nah, untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristik, maka persamaan diferensial dari sistem memenuhi syarat determinan A dikurang X1 XI sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigen lambda dengan persamaan A dikurang lambda I dikali K sama dengan 0.
Nah, contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem di bawah ini. Dx per dt sama dengan 2x dikurang y, dy per dt sama dengan min x ditambah 2y, yang mana dx per dt itu adalah sama 2x dikurang y itu untuk persamaan 1, sedangkan untuk persamaan 2 nya itu adalah dy per dt sama dengan min x ditambah 2y. Nah, untuk dx per dt adalah 2x dikurang 2y, nilai y dan dx nya dipindah-luaskan sehingga y sama dengan 2x dikurang dx per dt. Untuk dy per dt nya adalah sama dengan min x ditambah 2y, kita substitusikan nilai y nya di sini sehingga diperolehlah d untuk nilainya adalah 2x dikurang dx per dt per dt sama dengan min x ditambah 2, nilainya di sini adalah 2x dikurang dx per dt, sehingga kalau dikalikan dikali masuk 2 dx per dt dikurang d kuadrat x ditambah dt kuadrat sama dengan, kalau dikali masuk, min x ditambah 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min dx dt min 2 dx dt, sehingga diperolehlah kalau dipindah-luaskan min 2 dx dt sama dengan min 4 dx dt, kemudian ditambah min x ditambah 4x itu adalah hasilnya 3x sama dengan 0, sehingga diperoleh PD or D2 non homogen. Kemudian kita ubah ke persamaan karakteristik sehingga m kuadrat dikurang 4m ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan hasil pemfaktoran dari m kuadrat dikurang 4m nanti adalah m dikurang 1 dikali m dikurang 3 sama dengan 0, yang mana m1 nya sama dengan akar persamaan karakteristik itu adalah M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 3. Karena akarnya berbeda sehingga diperolehlah X sama dengan C1ET ditambah C2E berpangkat 3T. Nah, kemudian nilai X nya ini kita masukkan ke persamaan ya, sehingga Y sama dengan 2C1ET ditambah C2E berpangkat 3T dikurang Y nya tadi DC1 dy dx. Nah, di sini 2x C1ET ditambah C2E berpangkat 3T per dt. Nah, sehingga diperolehlah Y sama dengan C1ET dikurang C2E berpangkat 3T. Jadi penyelesaian PD simultan tersebut adalah X sama dengan C1ET ditambah C2E berpangkat 3T. Nah, Y sama dengan C1E berpangkat T dikurang C2E berpangkat 3T. Contoh selanjutnya diberikan matriks A order 2 1 min 1 min 2 0. Tentukan nilai eigen, vektor eigen dan solusi umum dari matriks A. Untuk penyelesaian yang pertama kita tentukan nilai eigen dari matriks A dengan rumus lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, untuk nilai lambda ini adalah matriks identitas lambda 0 0 lambda. Nah, dikurang nilai A nya 1 min 2 min 1 0 sama dengan 0. Kemudian di sini lambda I dikurang A sama dengan lambda dikurang 1 dikurang minus kali min 2 hasilnya positif, sehingga minus dikali minus hasilnya positif, sehingga di sini sama dengan lambda, sehingga diperolehlah hasil dari determinan matriks ini adalah dikali silang di sini lambda dikurang 1 dikali lambda hasilnya adalah lambda kuadrat 2 dikurang 1 adalah lambda kuadrat dikurang lambda dikurang 2 sama dengan 0, diperolehlah yang ini. Kemudian kita faktorkan hasil dari pemfaktoran lambda pangkat 2 dikurang lambda dikurang 2 itu adalah lambda ditambah 1 dikali lambda dikurang 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai eigen matriks A adalah lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya akan kita tentukan vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen dari matriks A. Nah, untuk lambda 1 nya sama dengan min 1 itu adalah kita pakai rumus lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Nah, untuk nilai karena lambda satunya sama dengan min 1 dari sini lambda dikurang 1. Nah, nilai lambdanya adalah min 1 dikurang 1 hasilnya adalah min 2, kurang di sini 2 nya tetap.
kemudian lambda. Di sini nilai lambdanya adalah min 1 karena nilai lambda adalah min 1, sehingga min 2 21 min 1 dikali x1 dikali x2 sama dengan 0, sehingga min 2 x1 ditambah x2 sama dengan 0, 2 x1 dikurang min x2 sama dengan 0. Persamaan min 2 x1 ditambah x2 sama dengan 0 ekuivalen dengan 2 x1 sama dengan x2. Kita misalkan x1 ini sama dengan t, maka x2 ini adalah sama dengan 2t karena ekuivalen, sehingga diperolehlah x sama dengan x1, x2 sama dengan t, 2t sama dengan 1/2 dikali t. Nah, selanjutnya di sini kita ambil t-nya sama dengan 1, maka diperoleh vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 min 1 adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya untuk lambda 2 sama dengan 2, maka lambda i dikurang a dikali x sama dengan 0 adalah, nah di sini 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, di sini lambdanya kita ganti jadi 2, sehingga 1 2 1 2. Maka diperolehlah x1 ditambah x2 sama dengan 0, 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, persamaan 2x1 ditambah 2x2 adalah ekuivalen dengan x1 sama dengan min x2. Nah, kita misalkan x2 sama dengan t, maka x1 sama dengan min t, karena 2x1 ditambah 2x2 ekuivalen dengan x1 sama dengan min x2, sehingga x sama dengan x1 tambah x2. Kita masukkan pemisahannya di sini, karena x2 nya sama dengan t dan x1 nya sama dengan min t, kita masukkan di sini. Selanjutnya, nah nilai t nya kita keluarkan jadi min 1 1. Nah, jika diambil t sama dengan 1, maka diperoleh vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 2 adalah min 1 dan 1. Baik, mungkin cukup sekian hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.